Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita eh, masuk minggu kedua ya. Minggu kedua kritik. Jadi untuk bagian-bagian pertama nih kritik, saya perlu bahannya saya samakan saja antara kritik seni dan kritik tari. Karena kritik tari pun sebenarnya bagian dari seni pertunjukan, dan kritik seni pertunjukan itu otomatis juga akan membicarakan tari. Kalau seandainya sekarang kan masih mahasiswanya ini ya, masih mahasiswanya ada keahlian tari gitu kan, masih itu mahasiswanya kan. Oke. Eh, kalau kita bisa memahami yang pertama itu ya, memang kita perlu mengkaji seni pertunjukan itu apa gitu kan, seni pertunjukan tuh. Jadi kalau kita tidak paham, nanti dalam mengkritik Anda bisa aja terlambat datang gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dalam mengkritik kita justru sebelum pertunjukan kita sudah hadir. Sebelum pertunjukan berlangsung, kita sudah hadir di dalam tempat itu. Jadi apa saja yang akan kita amati ya banyak gitu, bukan hanya tarinya saja gitu. Kita kan seorang kritikus itu kan menaikkan taraf seni pertunjukan atau tari itu sendiri. Jadi dari segala infrastrukturnya, artinya perlengkapannya, tempat pertunjukannya, tokoh-tokohnya, kita bisa mengkritiknya. Karena niat kita sebenarnya untuk jadi seorang kritikus, artinya kita kritik itu niat kita sebenarnya untuk bagaimana seni pertunjukan itu diperhatikan, bagaimana tari itu menjadi perhatian para tokoh, para pemerintah gitu, seperti itu. Walaupun sebenarnya di dalam mata kuliah ini Anda belajar kritik ya, bukan untuk menjadi kritikus. Tapi kalau seandainya Anda berbakat untuk menjadi kritikus ya nggak apa-apa. Kan peluang juga untuk Anda bisa mengulas tulisan, artinya kita beramal lah untuk tari gitu kan. Oleh karena itu Ibu kan memang menekankan pembelajaran kritik ini lebih kepada menulis laporan sebuah pertunjukan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, istilah pertunjukan itu setelah kata seni sengaja digunakan untuk membedakan suatu prinsip antara seni pertunjukan dan seni rupa. Jadi kalau seni batasan senada lebih dulu digunakan di barat, yakni seni pertunjukan merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris performing arts. Sedangkan istilah seni rupa juga terjemahkan dari bahasa Inggris visual arts. Jadi kalau di luar negeri sebenarnya arts itu seni gitu. Orang berbicara tentang arts itu seni. Tapi kalau performing arts itu seni pertunjukan gitu. Jadi kalau Anda pergi kemana-mana, Anda berbicara tentang tari, Anda teater, ada musik, Anda menyebutnya performing arts, atau sebut dance, sebut teater, sebut music gitu. Jangan Anda sebut arts. Nanti kalau arts Anda akan dibawa ke galeri gitu. Itu yang perlu dipahami ya. Kemudian seni pertunjukan itu ada seni pertunjukan. Saudara-saudara itu membagi ya, seni pertunjukan, seni rupa, dan seni media rekam. Media rekam termasuklah membaca Al-Quran. Satu lagi itu seni media rekam tuh ya, media rekam ya, tapi ada apa satu lagi ya, nantilah saya ingatkan. Saya baca wayang, seni baca Al-Quran, itu seni resitasi. Jadi misalnya syair, orang bersair lila la la la, di Riau, di Melayu, daerah Melayu biasanya ada. Nah itu termasuk rabab. Rabab itu memang musik ya, tapi bakabanya itu adalah seni resitasi. Dia meresitasi, menyampaikan sebuah cerita dengan syair-syair kan gitu, melalui seni. Kemudian seni resitasi dapat disamakan dengan seni musik ya. Kemudian tari, teater, itu seni, itu adalah seni pertunjukan, termasuk kepada seni pertunjukan. Masuk tadi media rekam bagian dari seni pertunjukan, karena kita memerlukan media rekam gitu.
sangat erat kaitannya kan. Seperti kita punya studio musik, studio teater misalnya. Nah itu kan berhubungan dengan media rekam semuanya untuk perfilman misalnya. Tuh. Kemudian seni itu tergabung ya, seni kalau di Jawa itu seni resitasi itu ada macopot katanya namanya. Mabesan di Bali, kemudian beluk di Jawa Barat, bakaba di Sumatera Barat, syair di Malaysia, dan seni baca Al-Quran yang berirama. Adapun seni yang termasuk ke dalam kelompok seni rupa, seni murni, seni kriya, seni desain. Nah itu. Sedangkan seni media rekam, ya, recorder media, termasuk di dalamnya media rekam audiovisual seperti media rekam radio, media rekam perfilman, media rekam video, dan fotografi. Jadi secara terperinci bagian daripada cabang-cabang seni tersebut memang jelas bagian-bagiannya. Jadi seni rupa dengan seni pertunjukan itu tidak bisa disamakan. Sebenarnya seni rupa itu lebih awet. Seperti lukisan Mona Lisa itu katanya sudah berabad-abad, berapa abad tetap ada gitu kan. Seperti relief-relief di candi-candi itu tetap ada. Itu kan seni rupa. Patung-patung tuh termasuk seni patung ya, gitu. Seperti itu. Jadi lukisan-lukisan misalnya itu dia akan kekal. Tapi kalau seni pertunjukan tuh kadang-kala seni pertunjukan tuh kalau sekarang alhamdulillah seni pertunjukan tuh sudah bisa dikatakan kekal kalau direkam. Tapi ada sebagian seniman yang katanya karyanya itu nggak boleh direkam gitu. Jangan jangan di share di YouTube gitu kan, ada seperti itu tuh. Saya mendengar dari seorang dosen yang Sardono itu katanya kalau karya seni itu gak usah di share gitu, takut nanti stylenya itu ditiru orang. Ya kan kadang ada juga negara-negara lain yang suka meniru ya gitu ya. Kalau kita kan lebih baik karya kita sendiri, jelek-jelek milik sendiri itu istilahnya kan. Kemudian yaitu seperti lukisan Mona Lisa itu mahakarya masterpiece dari seniman besar Leonardo da Vinci ya. Itu cantik katanya. Tapi ada yang mengatakan Mona Lisa itu lukisan dari gambaran dari Leonardo itu sendiri. Tapi Anda lihat kadang seperti laki-laki gitu, tapi Mona Lisa itu selalu diidentikan dengan wanita cantik gitu kan, seperti itu. Jadi dia sudah pada abad ke-16 katanya dipamer di Museum Louvre di Paris. Nah, itu lukisan tuh sampai sekarang katanya masih ada. Masih abad ke-16. Coba aja kalau andai di tahun berapa gitu nggak ada ya, sebelum Belanda, zaman Belanda mungkin di rekamannya dibawa ke Leiden ada kali di Belanda gitu. Nah itu kita dapat ketahui bedanya seni rupa dengan seni pertunjukan ya. Kemudian seni persembahan itu, seni pertunjukan itu selain memerlukan ruang juga memerlukan waktu. Jadi performing time gitu. Oleh karena itu seni persembahan atau pertunjukan itu disebut dengan seni sesaat, seni tidak awet katanya. Ia akan lenyap bersama habisnya waktu pertunjukannya. Ruang dapat diartikan di tempat berlakunya peristiwa pertunjukan, yang tidak berarti panggung saja, tetapi di mana seni pertunjukan itu dipertunjukkan. Jadi ruang di mana saja gitu kan. Setelah habis pertunjukannya, ya ruangnya bisa nggak ada. Kadang-kadang ruangnya bisa juga kita menari, contohnya kita menari massal di jalan gitu kan. Kalau sudah habis kan kita tidak orang tidak ada lagi bisa menonton gitu kan. Makanya sebuah pertunjukan yang durasi pertunjukannya berlangsung 60 menit misalnya, dan jika diperkirakan dimulai pertunjukannya pukul 20 sampai 21 kan, maka bagi penonton yang hadir pukul 20-30 menit hanya dapat menyaksikan pertunjukan itu selama 30 menit. Kedatangannya akan sia-sia karena pertunjukan yang tinggal 30 menit lagi itu tidak dapat berkomunikasi dengan si penonton. Jadi kalau kita menonton, Anda menonton jangan lambat. Kalau lambat resikonya kita tidak bisa membuat kritik gitu, tulisan kritik. Jadi kita kan nggak tahu awalnya seperti apa. Terus tahunya sudah masuk aja bagian adegan kedua. Nah itu berarti kita ketinggalan dong. Itu yang harus kita pahami. Untuk menjadi seorang kritikus itu kita memang
perlu ketelatenan gitu. Kita perlu ketelatenan dan waktu. Jadi al-waktu kasyaf. Kata orang Arab, al-waktu kasyaf. Waktu itu seperti pedang, begitu cepat dia. Al-waktu kasyaf ya. Jadi waktu itu seperti pedang. Jadi kalau orang Inggris mengatakan time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Jadi kalau misalnya tulisan Anda dibayar, Anda terlambat datang menonton tuh, Anda nggak jadi dong mau menulis artikel tentang pertunjukan itu. Nah itu yang maksudnya dengan time is money itu. Waktu adalah uang. Jadi dalam pengamatan konkret terhadap seni pertunjukan terikat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, waktu pertunjukan itu terbatas. Yang kedua, pertunjukan ada awal, ada akhir. Kemudian yang ketiga, acara kegiatan yang terorganisasi. Kita tidak bisa menyuruh orang tuh ulang lagi pertunjukan, kita tidak bisa. Yang perancangnya adalah manajernya. Jadi art manajemennya. Jadi nggak bisa kita bisa ulang nggak lagi gitu kan, nggak bisa seperti itu. Kemudian terdapat sekelompok pemain, ada penonton, tempat pertunjukan dan kesempatan untuk mempertunjukkannya. Jadi nanti ini bahan ajar ini tulisan saya akan saya share untuk Anda ya. Walaupun demikian Anda perlu konsentrasi juga mendengar ceramah saya ini. Lalu apa itu kritik? Kritik itu berada dalam proses pertunjukan ya. Apa itu kritik? Kritik itu diartikan pengkritik, pengupas, pembahas. Jadi kritikus berasal dari kata Yunani itu kritikos, yang berarti mampu membahas atau able to discuss. Jadi kita membahasnya itu bukan menggurui, tetapi dia mampu membahas dengan berdiskusi. Tulisan kita itu seperti diskusi. Jadi kita sharing. Caring is caring. Jadi kita sharing is caring. Kita share berbagi karena kita peduli gitu. Jadi sharing is caring. Nah, kita berbagi ya karena kita peduli gitu. Orang yang koreografernya juga memerlukan gitu, tapi dia tidak boleh kita gurui karena bagian dari kritik ini adalah menghargai karya orang lain. Itu yang penting sekali. Jadi itu yang kita perlu menghargai karya, kan seperti itu. Jadi bagian dari kritik ini memang kita menghargai gitu kan. Maka dengan kritik hendaknya mampu membahas argumen dengan jelas. Itu yang tadi able to discuss itu. Edi Sidiwati mengatakan dikritik idealnya disampaikan secara tertulis. Jadi berbentuk tulisan gitu, berbentuk tulisan. Dia tidak hanya dapat dibaca oleh seniman tetapi juga oleh masyarakat luas, karena tugas kita kritikus itu mengkritik, membuat sebuah laporan atau pembahasan artikel kritik itu kita sebenarnya mendidik masyarakat untuk dapat mencintai seni pertunjukan, tari atau musik atau teater. Setelah orang membaca itu masuk ke koran tulisan kita atau di mana gitu kan. Nah, orang akan mengatakan, aduh menyesal saya nggak datang, bagus ya karya tadi malam, karyanya bagus sekali gitu, aduh saya menyesal tidak datang. Dan dia mendapat informasi dari tulisan kritik. Nah itu manfaat dari kritik itu. Kemudian tulisan kritik ini sebenarnya juga menjadi bahagian sejarah. Kalau kita menulis tulisan tahun 80-an ya, karya Eri Mevri tahun 80-an, otomatis menjadi sejarah bahwa karya Eri Mevri tidak sama dengan sekarang. Saya pernah menulis karya Eri Mevri dulu, beda dengan sekarang. Kalau dilihat sekarang sudah sistem kekeluargaan, karena dia sudah semakin tua juga, jadi karyanya pun family gitu. Jadi family yang happy, bahagia gitu. Saya melihat seperti itu. Apalagi di dalam ada rak-rak piring gitu kan, ya kesannya ya sebuah keluarga yang inilah, karena yang penarinya juga istri dia kan. Jadi kalau kita melihat karya dia tuh, nanti saya sharekan videonya ya, bagaimana karya Eri Mevri. Hal ini dapat mendidik masyarakat secara umum untuk mengetahui perkembangan seni pertunjukan ya. Oleh karena itu, tulisan yang bagaimanakah yang boleh dimuat dalam kritik? Yang jelas adalah penilaian.
Tetapi kita tidak bisa menilainya itu baik, itu buruk, tidak bisa. Kita harus membahasnya, kita harus melaporkan seperti apa pertunjukannya, sehingga orang yang membaca akan terkagum-kagum, oh iya betul, kalau begini patutlah dikatakannya seperti ini, begitu. Jadi begitulah kalau tulisan-tulisan kritik itu. Oleh karena itu, tulisan yang bagaimana yang harus kita ini, ya. Penilaian tersebut berupa evaluasi yang bagaimana. Kemudian seperti apa itu mutu tekniknya, mutu pembaharuan karyanya itu. Di dalam karyanya kita, orang yang menulis tentang kritik seni adalah orang yang serak pengetahuannya dengan ilmu-ilmu komposisi tari, ilmu-ilmu tentang pengetahuan tari. Jadi maksudnya kalau misalnya tari itu kontemporer, kita harus tahu apa itu kontemporer. Kalau kita menonton sebuah tari klasik, apa itu klasik? Ketika kita mengatakan bahwa oh ini tidak klasik lagi, ketika kita mengatakan loh ini sudah tidak tradisi, nah berarti kita kan sangat paham apa itu tari tradisi, apa itu tari klasik, apa itu tari kontemporer, apa itu teknik modern, seperti itu. Jadi itu yang perlu, ya, di dalam apa itu karya itu kita akan melihat ketulenan atau keoriginalan, keaslian dari gagasan yang punya ide karya itu, kekuatan ekspresi struktural dalam karya itu. Karya itu tuh terstruktur, maksudnya gini, sama dengan menulis. Kalau kita menulis, misalnya kita pertama mengatakan Kota Padang adalah salah satu kota pusat dari Sumatera Barat. Di Kota Padang ini begini terdapat beberapa sanggar. Kita kan bicarakan beberapa sanggar, ada sanggar ini dalam perkembangan seni pertunjukan. Kota Padang itu berkembang pesat misalnya. Nah, lalu kita mengatakan kita sebenarnya mau menulis sebuah sanggar gitu kan. Nah, di kota ini berkembang seni pertunjukan yang hampir tiap minggu itu ada dipertunjukkan, paling tidak dalam pesta perkawinan. Sanggar-sanggar itu sudah ada 30 sanggar. Kita membicarakan salah satu sanggar itu yang akan yang menarik adalah Sanggar Sofiani, misalnya seperti itu Anda menulisnya. Setelah itu kan Anda sudah mengatakan Kota Padang itu begini-begini. Kemudian yang alinea keduanya sanggar, alinea ketiganya Sofiani, Sanggar Sofiani. Nah, itu kan runut. Dia teruntut gitu. Begitu juga ketika kita menonton sebuah pertunjukan. Kalau Anda sudah belajar koreografi, Anda akan tahu itu bagaimana alur dari pertunjukan itu dia harus runut. Maksudnya kita mau menceritakan seorang gadis, misalnya Siti Nurbaya. Pertama kita tampilkan kondisi Kota Padang, ya, Kota Padang kan Siti Nurbaya Kota Padang. Kita menggambarkan laut misalnya, desiran ombak, lalu ada putri main-main, ada anak-anak bermain atau siapa. Nah itu. Nah, nanti dari anak-anak yang 6 orang itu bermain misalnya di tepi pantai, lalu muncul satu orang. Nah, yang satu orang itu yang Siti Nurbaya. Muncul bagian kedua itu Siti Nurbaya. Runut dia dari misalnya 6 orang anak remaja itu bermain di pantai, lalu muncul satu orang. Yang satu orang ini dimunculkanlah gerak-gerak keanggunannya, kecantikannya, liukan-liukannya. Nah, itu kan nyambung. Setelah itu dia dengan teman-temannya tadi kan, kemudian dia sendiri, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Nah, ada ayahnya. Nah, itu kan nyambung sekali. Jadi dari mana Anda mengambil ceritanya, walaupun tidak dalam rumah, misalnya menggambarkan pantai, lalu Anda ingin menceritakan tokohnya Siti Nurbaya, ya itu harus runut gitu, walaupun sedang di pasar atau sedang di pantai atau sedang di mana, sedang sekolah misalnya, stasi sekolah, lalu muncul perempuan remaja cantik satu orang. Nah, itu kan nyambung juga gitu. Itu yang perlu. Jadi kepemahaman Anda terhadap karya itu sangat perlu ketika Anda menulis kritik gitu. Nah, itu yang sangat perlu. Kemudian lebih lanjutnya ya, Richard Scrivener ya, seorang kritikus ya. Seni pertunjukan itu merupakan sebuah proses yang memerlukan ruang dan waktu, mempunyai bagian awal, tengah, akhir. Struktur dasar pertunjukannya meliputi 3. Jadi ada persiapan, ada pementasan, ada aftermath. Jadi artinya persiapan itu persiapan pertunjukan gitu. Seorang pemain perlu mempersiapkan dirinya untuk
seorang pemain itu mempersiapkan dirinya, seorang penari mempersiapkan dirinya dengan olah tubuhnya, dengan teknik tarinya yang bagus gitu. Tidak hanya dia kecantikannya saja, tapi bagaimana pengetahuannya, dia bisa memahami ide-ide koreografer gitu. Dia latihan terus latihan, dia mengikuti workshop gitu kan, seorang dancer kan seperti itu. Para penonton perlu terlebih dahulu memutuskan untuk melihat pertunjukan itu. Jadi saya mau pergi ke taman budaya, saya mempersiapkan diri juga. Anda begitu juga, ketika Anda mau menonton, Anda persiapkan diri Anda bahwa Anda mau menonton karyanya apa ya, kabarnya apa karyanya. Jadi kalau misalnya karyanya kontemporer, Anda harus mempunyai di otak Anda tuh ada tentang kontemporer itu sudah paham gitu. Kontemporer itu menggunakan teknik modern. Teknik modern itu seperti apa? Jangan Anda nanti kalau melihat ke sana sedikit aja angkat kaki, angkat tangan, terus Anda kaitkan dengan teori Bu Puji, Sumbang Do Ballet itu tidak bisa seperti itu. Kalau kata Mak Kati lain lagi Sumbang Do Ballet itu. Justru kalau dia penari, terus dia tidak bisa melakukan teknik kontemporer, nah itu sumbang tuh. Dia menari dalam konteks kontemporer, tapi dia tidak bisa melakukan, itu sumbang tuh katanya. Nah jadi itu kan pendapat-pendapat itu ya inilah gitu kan, bagaimana menginterpretasikannya. Jadi perlu tokoh-tokoh masyarakat ikut di dalam kita melibatkan suatu teori-teori itu. Kemudian ya persiapan itu tadi ya, yang penontonnya juga memesan karcis, membeli karcis, mempersiapkan makanan, persiapkan diri. Kan nggak tahu selama menonton nanti kelaparan terus nggak konsentrasi dong. Memilih dan mengenal pakaian yang sesuai. Nanti pakai kaos kaki busuk terus sampai di dalam tuh dibuka, terganggu penontonnya. Itu juga bisa menjadi bahan kritikan bagi Anda. Itu maksudnya. Kalau perlu memilih restoran atau penginapan terdekat gitu kan. Nah itu pertunjukan tuh kalau kita mau memulai itu yang profesional tuh seperti itu. Ya sayangnya sekarang kita pandemi. Kalau kita nonton di Gedung Kesenian Jakarta, wow. Kami pernah dulu menonton di Gedung Kesenian Jakarta, Ibu Farida Faisal direkturnya ya, Gedung Kesenian Jakarta yang internasional show sama dengan yang di Singapura tuh, yang Gedung Durian di Singapura tuh. Itu baju-baju anak-anak semuanya sudah mau pulang ke Sumatera gitu, dari Jogja kita ya mau pulang. Tahu-taunya sampai di situ boleh menonton. Saya menemui Ibu Farida Faisal langsung. Terus boleh katanya, dengan syarat anak-anak itu bajunya bukan ini katanya. Ada yang pakai sandal jepit lah, pakai jeans, tidak boleh. Dia harus nanti menonton seperti artis katanya. Dia paksa bajunya di atas tuh, di atas bajunya kan di atas box atas, dulu kan mobilnya itu ya, di atas itu diletakkan barang-barang kita, ditutup dengan terapa. Ngerti Anda kan? Bag kita tuh, bag itu diletakkan di atas gitu, terus semuanya diturunkan, dicari baju yang elok-elok gitu, terus kita anak-anak pada bersih-bersih badan, katanya tidak boleh berbau, tidak boleh sembraut, pokoknya harus elit menontonnya. Seperti itu Gedung Kesenian Jakarta. Rupanya kita menonton kesana mendapat ilmu gitu. Yang pergi tuh nggak nyesal katanya. Aduh, nggak nyesal pergi karena menonton dengan gedung yang semewah itu gitu, seperti itu. Nah, kemudian itu kan tadi persiapan ya. Kita lanjut, itu adalah pementasannya. Pada saat pementasan, pemain dan penonton bertemu di tempat pertunjukan. Pemain melakukan pertunjukan di atas pentas. Penonton menyaksikan pertunjukan di tempat yang telah ditentukan. Jika di gedung pertunjukan proscenium, maka penonton duduk searah di depan panggung. Jika pertunjukan dalam bentuk arena, maka penonton duduk mengelilingi pentas pertunjukan. Nah itu seperti itu. Jadi persiapan kita ketika pementasan. Kemudian ada istilahnya tuh 3 tuh aftermath. After setelah apa-apa yang terjadi setelah pertunjukan selesai, penyelenggaraan harus membongkar set dekorasi panggung, mengembalikan barang-barang ke tempatnya, beristirahat. Selanjutnya ada kegiatan membuat resensi koran. Nah, tuh resensi koran tuh kita tuh tugas kritikus tuh. Biasanya kalau di luar negeri tuh diundang kritikus tuh, laris tuh. Nah itu pertunjukan. Kemudian mengumpulkan, mengatur dokumentasi kan tadi pertunjukan tuh, foto, video, dan tulisan, mengadakan evaluasi, menulis buku dari proses pengumpulan tanggapan penonton tentang persembahan yang telah usai digelar.
Aftermath adalah perubahan, merupakan bahagian penting yang di dalam kegiatan tersebut sangat menentukan perbaikan tontonan untuk selanjutnya. Oleh karena itu, aftermath merupakan bagian terpenting dari pertunjukan. Selama ini yang kurang diperhatikan oleh seniman. Seperti seolahnya tidak perlu. Menurut Sal Murgianto, di Indonesia banyak pendidikan kesenian yang menganggap remeh hal ini dan tidak dipelajari secara khusus. Jadi tidak sudah pertunjukan ya udah gitu. Orang pulang tidur aja gitu, seperti itu. Aftermath adalah hal-hal yang meliputi evaluasi, promosi. Jadi promosinya bukan hanya menjelang pertunjukan aja, tetapi setelah pertunjukan itu juga ada promosinya. Kalau misalnya menjelang pertunjukan itu promosinya supaya orang menonton, membeli tiket gitu. Brosur-brosur gitu kan. Baliho misalnya. Tapi kalau ini bagaimana kualitas pertunjukannya, masuk tulisan-tulisan kritikus membahas tentang karya itu. Nah, itu seperti itu nanti akan datang pengusaha-pengusaha mencater karya itu untuk tampil lagi di mana karya barunya gitu, seperti itu. Nah, itu kan di negara-negara maju seperti itu. Kemudian aftermath adalah hal yang meliputi evaluasi, promosi gitu kan. Nah, oleh karena itu di negara barat setiap kelompok-kelompok pertunjukan selalu mempunyai seorang kritikus katanya. Laris manis kritikus. Kalau kita tak ada lah, dari mana kritikusnya, tak ada duit, orang tak ada nak bagi duit, koreografer pun tak ada duit, pemerintah pun tak support karya-karya, ya kan? Ya enggak. Hal ini membuat penonton selalu terlatih untuk mengikuti komen-komen. Jadi penonton habis apa itu pertunjukan tuh, tapi tahu enggak Anda? Tahun 80-an ketika Ibu kuliah di ASKI dulu ada loh ini, setiap apa itu orang mencari-cari apa ini informasi yang kemarin gimana pertunjukannya, gimana komentar-komentar Yusran Hadi gitu kan, Pak Mursal Estein, gimana komentar tentang karya Tari Malam gitu kan, cari-cari gitu. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Pak Indra Yuda katanya ke kritikus, tapi udah sibuk pula kan dengan akademi, nggak bisa juga dicampur sih ya. Kritikus ya kritikus gitu kan. Kemudian orang mencari-cari di media massa pertunjukannya, tontonannya apa gitu loh. Gimana tontonannya semalam, gimana tanggapan orang terhadap karya itu gitu kan di media massa. Nah, seperti itu. Sesuai dengan realitas perkembangan seni pertunjukan dewasa ini, maka seni pertunjukan terbagi kepada 3. Jadi ini harusnya awal-awal tadi ya. Ada ritual, ada hiburan, kemudian ada sajian estetis. Pertunjukan bersifat ritual diamati keberadaannya pada sebuah upacara-upacara ya, sampai ya ini saya rasa ini tidak begitu penting lah. Yang penting kita sekarang sudah menjelaskan tentang kritik ya. Kritikus itu paling Anda dapat gambarannya bagaimana seorang kritikus itu kerjanya. Berasa untuk ulasan pada pertemuan kedua ini segitu saja dulu. Bahannya akan saya share juga di dalam e-learning. Ibu harapkan Anda dengan tekun nanti Anda juga bisa mengulas karya-karya berdasarkan arahan-arahan dan ilmu yang saya share dengan Anda. Kita berbagi kan ilmunya, gitu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bye-bye.